Selamat Waisak 2568 Buddhist Era. Semoga semuanya terberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Sadu, sadu, sadu. Selamat Hari Trisuci Waisak 2568 Buddhist Era tahun 2024. Semoga berkah kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan melimpah kepada kita dan kepada semua makhluk. Sabe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kami, PC Wandani Kota Bogor, mengucapkan Selamat Hari Trisuci Waisak 2568 Buddhist Era. Sabe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, udah. Saudari-saudara yang berbahagia, marilah kita mempersiapkan diri di mana pada hari ini kita akan membacakan parita, meditasi dan pradaksina yang akan dibimbing oleh Yang Mulia Bante Subaro. Hari ini kita akan membacakan bersama yang dimana umat Buddha bersenang atas peristiwa Trisuci Waisak ini. Mari kita melakukan puja bakti untuk hal-hal wajib yang dapat kita lakukan pada peringatan ini. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namassami. Panno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sangha beserta Dhamma dan Sangha. Yang Wimayang Bante Isaramena Saha Pancasila Iyacama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sangghang Saranang Gacchami. Panadipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Atindadanna Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Tasma Silang Visodaye. Bante. Sadu, sadu, sadu. Saya Hari
Sattambang muniracca sassanantu sakkamokatang sakke kamme carupe kirisikaratate cantalike wimanne diperate cakamme taruanagahane kehawatum hikete. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang sikemang janatang yang buddhang wahang dawang mahang karuniko natang pure waparamisa bapato sampama saswakata dewa demika upadawan namokara nupawe nasuwati Brahma Sahampati, sang penguasa dunia beranjali seraya memohon. Di dalam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tulabu purisa janyo naso sabata jayati yataso jayati tiro tangkulang sukamedati tik. Manusia unggul jarang ditemukan. Tidak di sembarang tempat ia dilahirkan. Di keluarga mana manusia unggul ini dilahirkan, keluarga itu akan mengenyam kebahagiaan. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, juga kepada segenap pengurus Wihara Dhamma Cakku, juga Ramani, serta ibu bapak, pasaka upasika yang saya sangat hormati. Pada momen yang sangat baik, di hari yang baik, kita semua ini dapat berkumpul. Nah, tentu tidak mudah, karena bukan menjadi suatu kebiasaan sebelumnya Wihara Dhamma Cakku merayakan peringatan Trisuci Waisak tepat di hari yang dicanangkan oleh pemerintah kita, bahwa tanggal
23 Mei 2024 ini adalah hari peringatan Trisuci Waisak 2568 Buddhis Era. Tetapi sesungguhnya untuk di negara Buddhis, Waisak itu sebenarnya jatuh kemarin, hari Posata Parbiku. Ya. Tapi perbedaan ini bukan menunjukkan suatu hal yang perlu menjadi perdebatan, ya. Termasuk juga mengenai detik-detik Waisak yang nanti akan kita sambut pukul 20 lewat 52 menit 42 detik. Ya. Ini kembali Bante mengingatkan adalah suatu kesepakatan umum, suatu bentuk apresiasi kepedulian negara Republik Indonesia atau pemerintah kita menghargai peribadatan pemeluk-pemeluk agamanya. Nah, jadi kita memperingati detik-detik Waisak ini suatu bentuk apresiasi kita juga, ya. Apresiasi kita diberikan suatu kebebasan untuk mengungkapkan suatu apresiasi pengagungan kepada Guru Agung kita Sang Buddha, termasuk Tiratana. Ya. Tidak perlu didebatkan soal detik-detik. Ya. Nah, jadi kembali lagi Bante mengingatkan, karena detik-detik ini sulit. Nah, Bante bertanya ketika tadi melakukan cita bawana, di detik mana momen pemikiran bajik itu muncul? Sulit ya? Iya, karena mata merem, nggak lihat jam, ya kan? Gimana mau tahu? Ya, nah, kapan ketika itu pemikiran bajik muncul walaupun satu momen? Saya sedang senang bisa mengagungkan Buddha. Disusul oleh pikirannya, kapan selesainya ini dokter? Katanya bunyi, aku hati rusak jangan-jangan. Iya baru nih, ya, nah itu kan. Nah, tetapi Bante tidak membahas itu lebih lanjut. Nah, sesuai dengan petikan tadi Dhamma, ya, bahwa manusia unggul ini jarang ditemukan. Bila muncul pun tidak di sembarang tempat. Di keluarga mana manusia unggul lahir, keluarga itu akan mengenyam kebahagiaan. Bante merenung, ya, kadang Bante melihat orang tua yang mempunyai anak, ya, anak itu dibawa ke suatu acara di mana hadir seorang biku, di mana ada pengucaran parita. Ya, anak ini mungkin masih berumur kurang lebih 1 tahun lebih, ya. Tapi anak itu duduk, walaupun kadang masih goyang-goyang. Nah, tapi dia duduk. Nah, kadang anjali, kadang enggak. Nah, bikunya mengucapkan parita. Ya. Nah, setelah proses itu, hari berikutnya, orang tuanya memvideokan anak itu ketika melihat altar Buddha. Nah, umur 1 tahun lebih, ya, tapi belum bisa ngomong. Tapi dia lihat patung Buddha, nah, tangannya anjali. Dia ketawa. Mamanya bilang, sadu-sadu ya. Nah, gitu. Walaupun bahasa bayi, ya, tapi itu bagi orang tua menunjukkan rasa gembira tidak? Wah, anak saya punya suatu hal yang baik. Nah, kemudian Bante mengamati lagi, ada suatu keluarga bawa anaknya
Perdana makanan. Anak itu udah lari. Ya, ketemu biku, lari, ambil nama Kara. Nah, kemudian ketika persembahan makanan, ikut ngangkat. Ya. Umur 3 tahun. Memegang nampan itu. Mengangkat. Ayo angkat, sama-sama kuat enggak? Wah, kayak orang susah. Memang susah bagi dia, berat. Tapi dia mengangkat. Dia serahkan trolinya kepada biku. Setelah itu apa? Nama Kara. Nah, senang nggak kalau keluarga kita melihat hal itu? Kenapa? Nah, kita sebagai orang tua tentu berpikir, saya ingin mendidik anak saya untuk menghindari hal-hal yang jahat, ingin mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang baik, karena ini bermanfaat untuk dirinya. Ya. Nah, syair Dhammapada yang Batik ucapkan tadi, ya, itu diambil dari Dhammapada 197. Nah, ketika itu di Sawati di Wihara Jitawana Arama, Yang Mulia Biku Ananda merenung. Yang Mulia sering membicarakan tentang sesuatu yang unggul, makhluk yang unggul. Mengatakan bahwa kelompok dari gajah, nah, jadi gajah-gajah yang berkualitas, itu hanya dari keturunan suku Candata dan Uposatha. Ya, jadi ada suatu spesies, mungkin bukan spesies ya, apa ya? Nah, kelompok jenis lah. Ya. Kalau kita tahu kan kuda yang paling mahal kan kuda stylenya, yang Inggris punya tinggi juga, nah, dan mudah diajar. Ya. Nah, demikian pula Sang Tathagata membicarakan kualitas kuda yang baik, kualitas kuda sit. Ya. Dan untuk sapi lembu yang baik itu dari keluarga Usaba. Nah, timbul pertanyaan dalam pemikiran Yang Mulia Ananda, kok Sang Buddha tidak pernah membicarakan tentang manusia yang unggul? Ya kan? Nah, kita aja senang ya kalau anak kita adalah kualitas anak yang unggul, betul nggak? Ya, tadi aja anak begitu kecil menunjukkan suatu kualitas pemikiran yang unggul walaupun belum bisa mengucapkan dengan kata yang lancar seperti kita. Tapi begitu lihat altar Buddha, dia terus anjali, nama Kara, kemudian walaupun dengan bahasa baiknya meniru bantenya baca parita, nah gitu, ya senang ke orang tuanya, senang. Walaupun kita parita apa ya, ya. Tapi itu udah menunjukkan suatu hal, anak saya memiliki suatu nilai bajik, ya, nilai bajik yang memunculkan hal-hal yang baik dalam pikiran. Kita aja tadi sulit ya meditasi ya. Banyakan bajik apa yang buruk? Ya. Nah, itu suatu hal yang patut kita renungi. Nah, ketika hal diungkapkan ini, ya ini menjadi perbicaraan, ya, bicara. Dan para biku siswa Sang Buddha dulu pun sering membicarakan, sungguh luar biasa Sang Tathagata. Beliau begitu luar biasa berani, di mana keberuntungan beliau yang mungkin bisa diraih yang tidak didapatkan oleh manusia duniawi itu dilepaskan. Nah, kita bisa membayangkan ya, kalau Pangeran Siddhartha itu tidak meninggalkan duniawi, nah, Rama dulu kan sudah mengatakan dia akan menjadi raja di raja dunia, dan negara akan makmur yang menguasai 4 samudera.
Tetapi beliau melepaskan itu. Sesuatu yang unggul. Perbincangan ini. Ya, kita juga sering memberbincangnya. Kita aja belum berani ya. Belum berani. Ya. Belum berani. Ya. Kadang para itu sendiri berlatih, kadang dilema. Kok begini ya kehidupan sebenarnya ya? Akhirnya mungkin melewati 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mungkin bisa sampai Mahatera. Tetapi ketika menjelang itu tiba-tiba mengembalikan pelatihan. Ya. Tapi kalau kita melihat orang jadi biku, senang nggak? Senang ya? Hebat. Padahal hati yang jalan bikunya sanggup nggak ya? Sanggup nggak ya? Karena apa? Ada perdebatan, ada pertentangan. Nah, tetap kita seorang yang para biku sendiri yang belum memasuki, istilahnya dalam tataran yang baik, ya akan mengalami satu hal yang sama. Itu bagaimana beradaptasi yang sebelumnya saya berumah tangga, yang bisa melakukan ini dan itu, sekarang harus beradaptasi sesuatu yang menghindari hal ini dan itu untuk melatih kualitas batin yang luhur. Tentu itu butuh perjuangan. Tapi ibu bapak sekalian bisa nggak? Bisa. Ya. Nanti ibu-ibunya rodanya juga ke suaminya. Ya, itu kan sering bilang. Dana ke suaminya, ya buktiin ya. Nanti ya, tahun-tahun. Iya loh, senang. Pasti anaknya senang, cucunya senang. Wah, akong jadi batin. Nama kara. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian Sang Buddha pun menceritakan bahwa hal itu tidak mengagumkan. Pelepasan Agung Sang Tathagata Pangeran Siddhartha ini belum mengagumkan. Kita bertanya, wah kok gitu ya? Itu hanya proses ketika penyempurnaannya saja. Betul? Proses yang sebelum jadinya, apa udah mendekati sempurna yang paling bagus? Yang mengagumkan. Sebenarnya proses sebelum jadinya. Nah, kemudian Sang Buddha pun menceritakan kehidupan lampau beliau di dalam Muga Pakka Jataka. Muga itu pandir. Orang bilang idiot, ya. Kenapa judulnya seperti itu? Ketika itu, di zaman ketika kerajaan Kasir Raja, di mana raja ini sejauh memerintah, ya, dengan memiliki segala halnya, termasuk memiliki 16.000 istri, ya, jadi ada istri, tapi ada istri utama. Dari 16.000 istri, tidak satu pun yang memberikan keturunan. Ya. Nah, kemudian suatu ketika istri utamanya ini, ya Permaisuri, walaupun segala upaya itu diceritakan katanya dengan persembahan pada dewa, dengan macam, ya, dengan ritual, pengorbanan, para selir itu melakukan, tetapi tidak membuahkan hasil. Nah, selir utamanya kemudian memutuskan ada hal yang perlu dikorbankan, yaitu dia bertekad menjalankan uposatha sila. Dengan ketulusannya itu, itulah yang menyebabkan keterguncangan di mana singgasana Dewa Saka itu bergetar, panas. Ya. Dan ketika diselidik ternyata ada seorang silawati yang baik yang menaruh pengharapan luhur. Ya, satu ini pengharapan luhur yang duniawi sebetulnya. Ya. Nah, akhirnya Dewa Raja ini menilai, wah siapa ya calonnya? Calon yang cocok untuk orang silawati ini yang baik. Nah, dilihat di alam yang lebih tinggi, di alam Tusita, Bodhisatta,
guru agung kita yang lampau ini terlahir di alam surga Tusita sebagai raja. Nah, diperintahkan. Nah, ketika menimbang, ya baik. Nah, Bodhisatta itu pun meninggal di alam surga Tusita dan lahir di rahim dari Permaisuri Dhamma Raja Kasiraja itu. Ya. Nah, singkat cerita, bayi ini telah lahir sebagai putra. Nah, dan suatu ketika raja itu sedang bermain dengan putra kecilnya ini yang masih bayi. Kemudian menterinya itu membawa 4 penjahat yang melakukan kejahatan berat. Dan kemudian raja dengan tegas dan sangat kejam memutuskan ini harus dipenggal, ini harus ditusuk tombak, ini harus ditarik oleh 4 ekor kuda. Dan ini bayi yang kecil itu ketika mendengar perkataan ini sangat takut. Karena apa? Bayi ini memiliki kualitas di mana dia mengetahui ketika dia pun sebagai raja yang dipenuhi oleh kekuasaan penuh melakukan tindakan-tindakan yang mungkin secara kasamata hukum duniawi adil, tetapi ketika memutuskan hal itu dipenuhi dengan sikap kekejaman, walaupun orang awam kan menilainya, oh raja ini telah menghukum penjahat-penjahat yang bersalah berat kan. Tapi ketika raja memutuskan hukuman itu dengan pemikiran yang sangat kejam, itu berakibat walaupun pemerintah selama 20 tahun waktu itu Bodhisatta, dan setelah padam jasmani dia terlahir di alam neraka. Melihat bahaya ini, bayi ini pun merasa istana itu lautan api, sehingga dia memutuskan rasa takutnya ini. Nah, saat itu namanya Bodhisatta itu Tenia. Nah, bayi Tenia ini berpikir dalam pemikiran sangat menakutkan. Dan saya adalah calon putra mahkota yang nanti itu. Apa yang akan saya lakukan bila seperti ayah saya ini? Ini bukan sesuatu yang saya inginkan, karena saya telah mengalami akibat dari kekuasaan yang saya miliki. Ya. Nah, akhirnya bayi itu memutuskan dengan juga diberikan nasihat oleh suatu peri yang merupakan ibu lampaunya. Ya, kamu berlakulah seperti orang yang bodoh, muga, yang pandir. Jangan tunjukkan kebijaksanaan. Kau bayi bisa berpikir bahwa akibat penggunaan kekuasaan ini secara keliru tetap akan menjurus ke alam neraka. Ya. Jadi pemimpin juga bukannya enak ya. Hati-hati. Nah, dia pun memutuskan, saya akan diam, tidak akan bicara, tidak akan mendengar, seperti orang tuli. Nah, jadi bayi itu memutuskan itu. Dan ini ditampakkan ya, ketika sesama bayi-bayinya yang lain dari menteri-menterinya ini lahir, di mana kelaparan, mereka menangis menjerit minta ASI. Tapi bayi ini diam dalam 1000 bahasa dalam waktu yang lama. Terus kalau tidak betul-betul diselesaikan, tidak akan menghisap. Berbeda dengan bayi yang lain, lapar nangis. Nah, dicoba lagi, nah, dilihat, oh ini aneh. Nah, bayi-bayi ini dikasih makanan, oh mereka berebut. Tapi bayi Bodhisatta ini diam, tidak berebut. Diam. Tidak diberi, tidak akan diambil, tidak akan mengambil. Oke. Diuji terus
ujiannya ternyata berapa? Selama 16 tahun mengalami, dan dia tetap berpikir tidak akan bicara walaupun apa. Bahkan dalam 1 tahun dalam cerita itu, oh mungkin dia terlalu nyaman dengan kondisi yang bersih, karena dia kan putra mahkota kan, didandani dengan pakaian dibuat supaya dia tidak menyukai kekotoran, sehingga dia akan berucap saya nggak suka. Ketika dilakukan itu, walaupun kencing dan buang air besar di tempat, ya, dia berbaring terus, nggak pernah berdiri. Ya. Tidak ada sedikit tanda-tanda pengeluhan dari Bodhisatta ini. Nah, akhirnya di usia 16 tahun, raja berpikir, sungguh tidak beruntung saya, yang dimana ketika lahir diramalkan ini adalah penerus raja yang akan nanti menjadi manusia besar, tetapi tidak menunjukkan kenyataannya, sehingga akhirnya apa? Raja memutuskan daripada raja dicemooh oleh semua karena melahirkan bayi yang pandir, yang bodoh, idiot, yang akan mencoreng nama raja dan juga akan menyebabkan ratu utamanya itu menjadi apa? Tersangka, ya kan? Dulu kan begitu, ya, bisa malah dibunuh, ya. Nah, daripada menyebabkan ini, bagaimana? Anak ini lebih dihilangkan saja. Nah, jadi dia memerintahkan kepada Pusir Kuda akan membawa Bodhisatta ini yang terbaring ini untuk dihilangkan. Nah, dibawalah ke tanah perkuburan, kemudian digali tanah dan siap untuk dikuburkan hidup-hidup. Nah, Bodhisatta merenungkan, saya sudah berada di lingkungan yang tidak sesuai di laut istana yang lautan api itu. Ini waktu yang tepat saya untuk meninggalkan kehidupan istana ini. Sudah tepat kan? Dia sudah dibuang oleh ayahnya. Ya, tepat saya untuk mempraktekkan praktik petapaan. Dan ketika itu, dia memeriksa dulu, mampu nggak saya bangkit dan menggerakkan kereta ini. Nah, ketika muncul pemikiran ini, kembali dia membuat istana Dewa Saka itu nggak nyaman. Dan dilihat, bahwa baik Bodhisatta ini sudah memutuskan untuk menjadi petapa. Nah, itu suatu hal. Nah, Dewa Saka pun mengirimkan pakaian petapa, memberikan kegemilangan. Nah, kemudian singkat cerita, Bodhisatta itu pun bangkit dan berkata kepada kusirnya ini bahwa dia bersenang dan akan menjadi petapa. Tolong kamu kembali sampaikan kepada orang tua saya. Kusirnya takut ya, kalau pulang lapor dengan membawa pakaian pangeran itu, bahwa pangeran ini masih hidup, kan bisa dibuat bohong kan? Nah, jadi katakan pangeran harus diam di sini ya, sampai saya mengajak orang tua Anda ketemu. Baik, karena takut pangeran itu pergi. Nah, nanti dia siapa membuat. Nah, disampaikan singkat cerita, orang tuanya pun datang, dan kemudian saat itu Bodhisatta pun membabarkan dhamma, bahwa manfaat melakukan hal-hal bajik ini adalah sangat mulia. Ya, kekuasaan tidak menjamin, kekayaan tidak menjamin. Ya, seseorang menjadi unggul. Ya, tetapi seseorang yang mampu melihat bahaya-bahaya
dari ketuaan sakit mati, bergegas segera melakukan hal-hal bajik, inilah yang dikatakan memiliki potensi kualitas yang unggul. Bukan pada sisi orang yang menyenangi kesenangan-kesenangan duniawi. Coba kita bertanya pada diri, mudahkah kita melepaskan kesenangan-kesenangan duniawi kita? Sulit ya. Pergi jangan, ambil jangan. Terang ya. Meditasi jangan, kewihara jangan. Terang kan gitu ya. Begitu. Ya. Nah itu kalau begitu kita memutuskan pemikiran, saya harus melakukan kewihara, saya harus berani, saat itulah potensi diri kita itu menunjukkan keunggulan. Hal-hal bajik yang kita nilai, inilah yang harus saya kerjakan pada kehidupan saya yang singkat ini. Bukan pada sisi pengejaran indria, kekuasaan dan sebagainya, jabatan. Tapi sesuatu yang bagaimana padamnya derita ini dapat terhenti. Padamnya pengotor-pengotor batin. Ketika cita bawana tadi kan berjuang ya, berjuang harus padam. Saya lihat, oh ini gak kekal, tidak kekal, bencinya kekal. Semoga dia bahagia, semoga dia bahagia. Hilang. Menang gak? Menang. Langsung tubuhnya ringan ya. Ringan. Itulah kualitas manusia. Nah ibu bapak sekalian, inilah yang patut kita maknai Trisuci Waisak ini. Ya. Nah semoga kita bersenang ya, melihat putra putri kita maupun diri kita ketika kita mengalahkan hal-hal yang tidak bajik di dalam diri kita. Kita mengetahui inilah nilai bajik yang berpotensi saya akan mengembangkan kekuatan agar saya dapat mengakhiri padamnya derita ini. Selamat Trisuci Waisak 2568 Bismera tahun 2024 ini. Semoga ibu bapak sekalian sejahtera dan semoga pengharapan-pengharapan luhur tercapai dan terus maju dalam rasa sana. Sampai sabda bahwa kita tak semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, sekarang menunjukkan pukul 20:49. Detiknya Bante tidak bisa baca karena nggak ada jarum. ya. Jadi mari kita melakukan hal yang bajik, yang penghormatan merupakan yang penting. Luhur Arya Sangga. Ya, semoga pemikiran-pemikiran Saka rupa danang karitwa Yata putih Tikatung pada kinang karis Patitara manathaya.
Buddha, Dhamma, dan Sangha mengkondisikan hal-hal pengharapan baik ini tercapai dengan sempurna. Ya, mari kita tutup puja bakti peringatan Trisuci Waisak 2568 Buddhis Era tahun 2024 ini dengan pengagungan Namakarapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Lahir batin menjadilah